Halo sahabat investor, jumpa lagi dengan saya Prastiwadi dari PT Pelatihan Profit Internasional. Ya, apa kabar sahabat investor semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran untuk kita semuanya. Dan tak lupa, di akhir bulan Februari ini saya mendoakan untuk kita semuanya supaya mendapatkan hadiah berupa cuan di saham. Amin. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai lebih optimal mana antara trading atau investasi untuk di saham. Nah, namun sebelum pembahasan lebih lanjut, saya butuh bantuan teman-teman semuanya untuk subscribe channel kita ya, yang ada di pojok kiri bawah ini. Silahkan di subscribe channel kita dan dinyalakan notifikasinya supaya teman-teman mendapatkan informasi terbaru dari kita tentunya. Nah, untuk pembahasan saham itu ada di setiap hari Selasa dan juga hari Jumat. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan informasi mengenai saham, mengenai indeks, itu berada di hari Selasa dan juga hari Jumat bersama saya. Nah, tanpa panjang lebar lagi ya. Nah, saya ingin memberikan informasi mengenai antara trading dan juga invest di saham. Lebih mendingan mana gitu kan, lebih baikkan mana. Oke. Jadi gini, di saham memang terdapat kurang lebih hingga tahun 2021 ini data yang masuk ya ke bursa itu hampir 720 emiten. Kurang lebih ada 720 emiten hingga tahun 2021 ini. Nah, dari 720 emiten ini itu banyak sekali macam-macam saham, banyak juga macam-macam karakteristiknya seperti apa, dan juga banyak harga yang beraneka ragam, dimulai dari harga Rp50 sampai puluhan ribu rupiah per lembar sahamnya. Nah, jadi itu yang teman-teman mesti ketahui di awal ya. Jadi memang sebelum pembahasan lebih lanjut, teman-teman tuh harus mengetahui terlebih dahulu, karena ini merupakan pemahaman untuk teman-teman semuanya sebelum kita membedah lebih dalam lagi. Kita sudah tahu dari ada 720 emiten, setiap harga saham berbeda-beda. Lalu ada juga kategori-kategori saham yang masuk sesuai dengan deretan indeks. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Di sini ada stok, kita lihat di sini favorit stok. Nah, di sini pun ada kategori-kategori banyak ya teman-teman ya. Ada, saya baca dari awal ya, ada komposit, ada IDX energi, IDX basic, terus IDX industri, IDX non, sampai ke paling bawah ini ada masuk ke manufaktur ya. Ada trade, finance, property, consumer. Nah, ini ada banyak sekali ya, bahkan ada beberapa kriteria indeks di dalamnya, seperti ada Kompas 100, Bisnis 27, Pevindo, Serika Hati, ISI. Nah, jadi dari indeks tersebut itu dikelompokkan teman-teman semuanya. Setiap saham itu akan dikelompokkan dia masuk di indeks mana saja gitu kan. Dan nggak semua saham bisa kita tradingkan, dan nggak semua saham bisa kita jadikan watchlist untuk investasi. Nah, kenapa nanti akan saya bahas di kesempatan kali ini. Jadi jangan ditinggalkan channel kita. Nah, trading dan investasi merupakan hal gaya trading yang berbeda ya. Merupakan hal atau style yang berbeda. Trading itu teman-teman melakukan aktivitas jual beli dengan memanfaatkan momentum kenaikan yang signifikan. Garis besarnya adalah memanfaatkan momentum. Nah, nggak semua saham momentumnya itu sama semua ya, dan tidak semua saham bisa kita jadikan mode trading maupun mode investasi ya. Jadi untuk trading ini biasanya orang melakukan aktivitas trading dengan memanfaatkan momentum. Momentumnya seperti apa? Bisa saja yang pertama berupa sentimen market ya, berupa sentimen market, berita bagus, laporan keuangan ya.
Ini adalah sentimen-sentimen yang dijadikan momentum saat harga tersebut mengalami kenaikan. Bahkan bisa juga data perdagangan secara global by sektor itu juga dijadikan manfaat momentum untuk mendapatkan menu untuk trading. Salah satu contohnya ada di sektor oil, ya kan? Ada Medco Elsa. Bila mana sektor global oil itu mengalami kenaikan, maka para pelaku pasar akan mengincar saham yang ada di sektor yang sama, yaitu di sektor minyak seperti Medco dan Elsa. Bila di sektor batu bara secara global, pasar global yang mengalami kenaikan, maka para pelaku pasar Indonesia pun akan melirik perusahaan-perusahaan yang ada di sektor batu bara seperti Nika Energi, Adaro Energi, Zinc, dan masih banyak yang lainnya. Nah, begitu juga sektor CPO. Nah, itu adalah salah satu momentum yang bisa dijadikan untuk menu trading. Ya. Namun untuk investasi, untuk invest, biasanya para pelaku pasar ini akan memasukkan dananya dengan memilih perusahaan yang secara karakteristiknya liquid. Liquid itu dalam arti kata apa? Laporan keuangannya bagus, kinerjanya bagus, ya kan? Terus pembagian dividennya setiap tahunnya seperti apa? Terus secara pergerakan harga saham, liquid atau tidaknya, itu juga jadi patokan, ya. Jadi untuk menu yang teman-teman bisa dijadikan investasi, yaitu pertama, teman-teman harus mengetahui dulu perusahaannya. Yang kedua, produknya juga teman-teman harus mengetahui bagaimana kinerjanya, bagaimana laporan keuangannya, gitu kan. Terus yang ketiga, likuiditasnya di pasar saham. Nah, salah satu contohnya biasanya ya, untuk para pelaku pasar yang sudah lebih lama masuk ke pasar saham, mereka lebih menyarankan untuk pemula, udah kalau kamu pengen milih, lihat aja yang di LQ45, saham-saham yang masuk ke kategori blue chip, dimana di dalamnya terdapat 45 emiten atau 45 perusahaan yang masuk ke kategori LQ45 ini, yang secara perdagangannya dan perusahaannya pun terkenal di Indonesia. Salah satu contohnya di sini ada S Hardware, Adaro Energi, Akra, Antam, ASI, BBCA, WBNI, hingga sampai paling bawah urutan ke-45 ada Wika, Wijaya Karya. Nah, perusahaan-perusahaan ini itu adalah masuk ke kategori LQ45, di mana hanya terdapat 45 emiten saja atau 45 perusahaan di dalamnya. Ya, teman-teman, ini saya perbesar supaya Anda bisa melihat juga. Ya. Ini adalah saham-saham yang masuk ke kategori LQ45. Nah, lalu apakah LQ45 ini bisa untuk kita tradingkan? Bisa, bila mana momentum kenaikan ini signifikan, di mana pasar ini yang ada di LQ45 ini momentumnya sedang ramai, pergerakannya sedang ramai ditransaksikan oleh para pelaku pasar, sehingga pelaku pasar yang karakternya ini adalah seorang trader yang hobinya adalah trading untuk copet mencopet, dia akan masuk dan memanfaatkan momentum tersebut untuk mendapatkan profit. Namun untuk yang mode invest, dia akan membeli ini dengan menyicil dan bertahap untuk membelinya hingga dalam periode waktu yang lama. Jadi untuk yang seorang trading atau trader yang melakukan aktivitas trading, dia secara frekuensi jual belinya itu lebih sering dibandingkan orang yang melakukan invest. Secara frekuensinya dia lebih akan sedikit dibandingkan dengan orang yang melakukan trading dalam periode waktu tertentu. Bila kita samakan dalam waktu 1 bulan, misalkan orang yang trading dia bisa beberapa kali melakukan aksi jual dan beli, bahkan setiap hari dia ada open posisi dan juga melakukan penjualan. Namun berbeda untuk yang ingin mode invest, dia orang yang karakter bersabar dan memiliki target, ya, dalam periode waktu yang agak lama. Dia bisa saja modelnya dia menyicil dengan cara beli di setiap akhir bulan atau di awal bulan, ya kan? Di bulan berikutnya dia beli lagi, di bulan berikutnya dia beli lagi, dan sampai harga tersebut mengalami kenaikan dalam periode waktu yang cukup panjang, baru dia bisa melakukan aksi penjualan. Nah, jadi untuk teman-teman semuanya yang masuk ke kategori trading,
biasanya saham-saham yang secara value itu kisaran dari harga Rp60 biasanya ya, yang sering dilakukan trading dari harga Rp60 yang paling murah hingga masuk kategori biasanya itu paling ramai diincar itu hingga ke under Rp500. Karena kenapa? Karena kenaikannya dalam periode 1 hari batas araknya ini hingga 35% teman-teman semuanya. Jadi itulah kenapa harga saham tersebut dijadikan menu untuk trading, karena batasan kenaikannya yang cukup tinggi dalam 1 hari. Salah satu contohnya ada yang dalam beberapa hari ini mengalami kenaikan terus, yaitu ada saham Banknet Indonesia. Ya, ini ya. Dari harga pembukaannya di sini di harga 135 hingga harga menuju ke 1.700. Setiap kenaikan ini adalah 35% teman-teman semuanya. Nah, lalu selanjutnya, nah salah satu contohnya seperti emiten bank di sini ya, dengan kode saham BANK. Ini dari harga pembukaannya ada di harga 140 hingga menuju 1.790, dan teman-teman bisa lihat sampai di harga 500 ke atas baru perdagangan bisa dibuka. Karena apa? Ini selalu mentok auto reject atas terus, jarang menyentuh ke harga open yang di sebelumnya. Jadi sekalinya pembukaan langsung open gap up sampai masuk ke area 500-an, dia baru adanya yang melakukan penjualan dan terbentuklah body candle seperti ini ya. Ini biasanya saham-saham yang dijadikan menu trading, yaitu yang secara nilai value-nya murah teman-teman. Secara nilai value-nya murah. Ini kita lihat ya, ini kenaikannya berapa persen. Salah satu contohnya adalah Friend. Di sini teman-teman bisa lihat pada tanggal 16 Februari ini mengalami kenaikannya hingga 11,73% ya. Terus selanjutnya di sini ada lagi, kita lihat untuk Friend juga ini 10,48% pada tanggal 13 Januari. Dan kita lihat yang ini kenaikannya hingga mendekati 7% ya. Nah, seperti ini teman-teman juga bisa lihat ya, energi ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini mengalami kenaikannya hingga 21%. Lalu di sini tanggal 13 Januari mengalami kenaikannya hingga 23%. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat ini mengalami kenaikannya hingga 20%. Nah, namun biasanya saham-saham yang dijadikan menu trading karena naik dan turunnya itu lebih cepat, terkoreksinya pun cepat ya teman-teman. Bisa lihat dari sini, kita hitung dia terkoreksinya berapa persen. 10%, kurang lebih 11%-an ya, mengalami penurunannya. Nah, ya sampai sini ya. Nah, berbeda halnya dengan saham-saham yang liquid. Saham-saham yang masuk tadi kategori LQ45 secara pergerakannya itu juga lebih menarik teman-teman ya. Salah satu contohnya sektor banking, sektor kendaraan. Di sini ada ASI, Astra ya. Kita lihat di sini ini kita hapus ya, kita hapus dulu gambarnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini pada tanggal 15 Mei 2020 harga saham ASI ini berada di level 3.600 ya. Saham ASI ini berada di level 3.600. Anda bisa lihat di sebelah kanan ya. Sini kita tarik ke kanan ya, 3.600 ya teman-teman ya. Nah, ini pada tanggal 15 Mei
15 Mei. Ini kita ngebahas yang mode invest ya. Invest ASI, kita lihat ya, ASI apakah masuk ke kategori saham LQ45? Ada ya teman-teman ya. Sini ya ASI ya. Ya, ini ada ASI ya. ASI Astra Internasional masuk ke saham kategori LQ45. Nah, di sini adalah saham ASI, modenya kita invest pada tanggal 15 Mei, harga di 3.600. Kita tulis dulu 3.600 biar tidak kehilangan jejaknya. Nah, dari bulan Mei hingga ini, bentar saya geser. Saat ini pada bulan Februari ya, tanggal 23 sini. Pada bulan Februari, saya tulis di sini Februari 2021. Sini 15 Mei 2020 ya. 2020. Nah, teman-teman bisa lihat harga saham ASI mengalami kenaikan dari harga 3.600 hingga menuju 5.700. Secara value ini mengalami kenaikan kurang lebih 3.600 ke 5.700, kurang lebih 2.900-an. Kurang ya, 2.900 kurang ya. Coba ya. Bentar, Ras. Dari 3.500 ke 2.100. Nah, 321 diulangi, Ras. Nah, di sini pada tanggal 15 Mei 2020 harga saham ASI di harga 3.600 dan hingga bulan Februari 2021 ini berada di kisaran area harga 5.700, di mana kenaikannya ini kurang lebih sebesar 2.100 untuk per lembar sahamnya. Nah, ini untuk per satu lembar sahamnya ya teman-teman ya. Bila teman-teman memiliki satu lot berarti tinggal dikali 100 saja. Nah, kalau kita lihat dalam durasinya ini dari bulan Mei sampai bulan Februari, bulan. Kok gue jadi bego sih? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, 9 bulan. Ya, dari bulan Mei hingga bulan dari bulan Mei 2020 hingga bulan Februari 2021, kurang lebih durasi lama waktunya ini adalah sebanyak 9 bulan teman-teman semuanya. 9 bulan harga saham ini mengalami kenaikan secara nilai 2.100. Kalau kita presentasikan, harga saham ini mengalami kenaikan sebesar, teman-teman bisa lihat di sini 57,66% dalam kurun waktu 9 bulan. Harga saham ASI ini mengalami kenaikan 57%. Nah, di saat memang untuk mode yang invest ini harga akan bergerak naik dan turun itu wajar teman-teman. Harga akan bergerak naik dan turun itu wajar ya. Namun yang perlu kita perhatikan secara trennya seperti apa. Trennya bila kita lihat ini bergerak mengalami kenaikan. Untuk yang mode invest, dia ketika dia beli di bulan Mei ya hingga Februari 2021, saat ini terjadi koreksi di bulan Oktober, September, Oktober sampai bulan Oktober ya. Dari bulan September hingga bulan Oktober saat ini terkoreksi, dia akan biasa saja atau santai saja. Kenapa? Karena dia punya harganya sudah di bawah teman-teman, sudah di harga 3.600 dan ini pun terkoreksinya teman-teman bisa lihat di sini di harga 4.000-an ya. Di harga 4.000-an ya. Di harga 4.500. Nah, jadi walaupun terkoreksi dia masih profit teman-teman. Kenapa? Karena dia modalnya di 3.600 dan ketika harga ini turun di harga 4.500-an. Yang artinya ini masih ada selisih keuntungan untuk orang yang melakukan mode invest dalam jangka panjang ya. Hingga bulan Februari ini ternyata mengalami kenaikan kembali hingga di harga 5.700. Yang artinya
saat terjadinya koreksi ini, orang yang melakukan investasi dia akan menambahkan lotnya kembali untuk averaging up. Menambahkan lotnya kembali ini adalah momentum di mana dia bisa masuk untuk menambahkan jumlah lot kembali di harga yang terkoreksi cukup dalam. Karena ini kita bisa lihat terkoreksinya berapa persen, kita bisa lihat dari sini. Nah, terkoreksinya 14% teman-teman. Ya, terkoreksinya 14% dan naiknya ini dari harga sini ke sini itu 48 persenan. Nah, saat terjadinya penurunan kurang lebih setengah dari persentase kenaikannya, Anda bisa melakukan penambahan lot kembali untuk averaging up dan nanti akan dijual ketika harga sudah melewati target yang teman-teman inginkan. Ini yang dilakukan untuk mode investasi. Coba untuk teman-teman yang melakukan aktivitas trading yang secara frekuensinya dia nggak mau terlalu lama, ya, dia tidak ingin melakukan penjualan yang lama, dia kurang lebih seminggu atau 2 minggu lamanya. Coba kita analogikan di sini, dia beli, ya, beli di sini dalam 5 hari atau seminggu atau 2 minggu, 1, 2, 3, 4, 5, ini udah seminggu di sini, ya, di sini sudah seminggu. Kita tandain ya, kita tandain dulu, sebentar. Nah, kita tandain 1, 2, 3, 4, 5. Di sini sudah seminggu, ya. Lalu 1, 2, 3, 4, 5 di sini sudah 2 minggu. Sini kurang lebih 3 mingguan. Mereka akan melihat, wah, ini tidak cocok ini untuk melakukan aktivitas trading. Kenapa? Karena dia inginnya yang beli jual jual gitu. Berbeda dengan orang yang ingin melakukan investasi. Karena apa? Karena yang melakukan trading ini dia agak risih bila menunggu lama-lama, ya. Ngakunya trading, bagian nyangkut ngakunya investasi. Ya. Jadi teman-teman harus dibedakan ya, mana yang masuk kategori invest dan juga mana yang masuk kategori mode trading. Nah, apakah bisa untuk mode yang seperti ini dijadikan mode trading? Bisa saja teman-teman, bila mana harga tersebut sudah uji resisten ataupun breakout yang ingin memanfaatkan momentum tersebut, teman-teman bisa masuk. Ya, siapa yang tak kenal ASI? Ini adalah perusahaan Astra Internasional yang di bidang otomotif teman-teman semuanya. Secara penjualan pun teman-teman tahu bagaimana Astra kinerjanya dan prospeknya seperti apa. Bahkan tak hanya di bidang industri otomotif saja, dia juga melebarkan sayapnya untuk masuk ke industri lainnya, ya. Nah, ini salah satu cara untuk teman-teman bisa membaca seperti apa sih untuk kita yang ingin membeli saham untuk menu investasi. Jadi teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu background perusahaan ini seperti apa, jenis usahanya seperti apa, gitu kan. Nah, itu adalah perbedaan untuk yang trading maupun investasi. Kalau investasi mereka akan memanfaatkan metode yang panjang, ya. Namun untuk yang trading dia bisa akan melakukan hanya memanfaatkan momentum saja. Nah, sekarang kita hitung-hitungan teman-teman ya. Kita coba ya untuk hitung-hitungan ya di sini. Satu lot itu sama dengan 1 lembar saham, ya. Keterangan coba kita open buy pada tanggal Mei ini ya tadi ya. Pada tanggal berapa ini? 15 Mei 21. Harganya ini pas harga di 3.600, ya. Harganya di 3.600. Ini saya geser terlebih dahulu. Bentar ya. Nah, biar nggak kecampur nih. Oke, kita perbesar aja deh. Wah, kecampur ternyata. Bentar ya. 21. Nah, di harga 3.600 ya. Lalu kemudian jumlah lotnya yang teman-teman masukkan adalah 50, nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah 100 atau 20 juga nggak apa-apa deh ya. 20 lot ya, 20 lot saja. Nah, berarti jumlahnya karena ini 20 lot, satu lot ada 100, 20 dikali 100 sama dengan 2000 ya, 2000 lembar saham. Nah, dana yang teman-teman masukkan adalah tinggal di sini aja kita sama dengan, kita hitung ya,
harga 3.600 dikali jumlah lembar sahamnya, maaf, 3.600 dikali jumlah lembar sahamnya, nah kurang lebih 7.200.000 ya. Ketika teman-teman beli di harga 3.600 sebanyak 20 lot pada tanggal 15 Mei, dana yang teman-teman keluarkan adalah 7.200.000 rupiah. Dan Februari kita coba sell ya, di bulan Februari Feb 2021 harga saat ini di 5.700. Jumlah lotnya sama ya. Kalau teman-teman tidak melakukan averaging di saat terkoreksi nggak apa-apa gitu kan, karena modenya mode invest. Jumlah kuantitinya sudah pasti di sini 2000 juga ya. Bentar ya. Nah, 2000 juga. Maka dana yang teman-teman dapatkan dari hasil ini adalah sebesar menjadi 11.400.000 ya. 11.400.000. Maka keuntungan dari teman-teman yang memegang saham Astra ini dengan lot 20 lot tersebut pada tanggal 15 Mei hingga 11 Februari, tinggal kita hitung saja. Ini dikurang ini sama dengan keuntungannya adalah 4.200.000. Nah, ini adalah keuntungan bersih dari teman-teman semuanya yang memegang saham Astra dari tanggal 15 Mei 2021 hingga Februari 2021 sebesar 4.200.000. Nah, itu adalah cara teman-teman melakukan investasi dan keuntungan yang teman-teman akan dapatkan bila mana teman-teman melakukan aktivitas untuk investasi. Dan yang mode invest ini tak hanya mendapatkan capital gain bila Anda memegang saham tersebut, dan ternyata seiring berjalannya waktu bertepatan dengan pembagian dividen, maka Anda pun akan mendapatkan dividen dari perusahaan tersebut yang memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Nah, jadi itu keuntungan dan pembahasan yang bisa saya berikan, lebih untung mengenai investasi ataupun trading. Dan setelah teman-teman semuanya, itu adalah pilihan Anda, akan melakukan trading ataupun investasi itu pilihan Anda. Kita hanya memberikan sebuah gambaran saja bagaimana teman-teman bisa lakukan kedua hal tersebut di dalam pasar modal. Itu saja yang bisa saya berikan informasi untuk Anda semuanya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga yang ingin berkomentar silahkan tulis di kolom komentar. Ingat pesan ibu untuk jaga kesehatan dengan cara menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga menggunakan masker. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya kembali, dan salam cuan.